Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama RKTV, saluran istiqomah bernuansa Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Saya setelah memeluk Islam itu terbagi dua fase. Fase pertama itu di mana saya masih masih bersembunyi ya, tidak ngasih tahu kalau saya itu muslim gitu. Ya, kita tahu bersamalah kalau misalnya orang Chinese itu mau masuk agama lain mungkin welcome gitu, mau Kristen welcome gitu kan, mau Hindu welcome, mau Buddha welcome. Tetapi masuk Islam itu ya kata mama sih ibarat kata memutus tali keluarga gitu loh. Jadi memang saya itu dilarang untuk masuk Islam gitu. Karena di dalam pandangan keluarga Chinese itu mungkin agama Islam itu lebih dipandang ini ya, pemeluknya itu miskin gitu, males gitu kan, terus ya nggak bisa dipercaya, pulau lah orang bilang gitu ya kalau Cinanya gitu ya. Nah, ketika saya masuk Islam itu, maka hal pertama yang saya lakukan adalah menyembunyikan keimanan saya. Jadi selama saya menyembunyikan keimanan saya, ya orang tua nggak tahu gitu. Sholat pun sembunyi-sembunyi, kadang pura-pura tidur gitu kan, kadang sambil dudukan pakai isyarat gitu. Kan kita boleh melakukan itu dalam kondisi darurat, fi darurat gitu. Nah ya seperti itu. Tapi pada fase berikutnya ketika saya sudah terang-terangan menyatakan keislaman ke orang tua, dan kebetulan orang tua walaupun nolak nggak bisa apa-apa ya, karena waktu itu saya sudah punya kekuatan ketika saya menyatakan diri bahwa saya ini muslim gitu kan. Jadi ya orang tua sih ada sih serang-serangan gitu, terus ada upaya-upaya dari orang tua itu untuk mengkafirkan ulang gitu loh, untuk memurtadkan gitu loh. Kalau kita nggak mau ngomong kafir ya memurtadkan lah gitu bahasanya gitu. Soalnya di Indonesia ini sensitif, apa-apa gitu disensitifin. Padahal kita berbicara sesama orang Islam, yang tersinggung orang di luar Islam gitu. Aduh, bagi saya udah ini kan kita berbicara tentang agama kita sendiri ya. Jadi waktu itu saya benar-benar diupayakan untuk kembali murtad gitu loh. Seandainya nggak murtad pun minimal menjadi orang Islam yang nggak produktif gitu loh. Kalaupun hanya ngaji ya hanya sholat ya sholat saja gitu. Kalau ngaji terlalu sering ditegur gitu. Ada saja gitu. Ada semacam upaya dari orang tua itu ya, ketika tahu saya muslim dan saya sudah punya kekuatan, orang tua itu mungkin berpendapat begini ya, biarkan dia jadi orang Islam, tapi orang Islam nggak produktif, tapi orang Islam hanya sholat dan tidak punya kebanggaan terhadap Islam, yang diharapkan satu saat ketika jenuh berislam maka akan kembali murtad. Nah, yang saya tangkap seperti itu kurang lebihnya gitu. Tapi ternyata ya di akhir usia orang tua saya malah masuk Islam karena kegigihan saya gitu. Musababnya salah satu gitu. Mama syahadat 27 jam sebelum meninggal. Papa syahadat di depan mayat mama gitu. Allahu Akbar, ternyata terjadi seperti itu, sebaliknya malah gitu. Setelah menjadi mu'alaf, tahun pertama berarti saya belum ketahuan kalau saya muslim ya. Jadi ketika pagi itu kan saya sekolah. Saya itu buru-buru jalan gitu, buru-buru jalan ke sekolah, terus ya kalau pulang sekolah pura-pura tidur gitu sebisa mungkin supaya nggak dikasih makanan. Nah itu hampir tidak pernah bisa berpuasa gitu, karena kenapa? Oke lah pagi saya pura-pura buru-buru, telat, takut telat gitu, buru-buru ke sekolah. Kemudian ketika siang sampai pulang dari sekolah saya tidur gitu kan. Tapi ketika bangun tidur, itu makanan sudah disediain sama mama. Dan ketika mama sering ngelihat saya itu pura-pura berkata bahwasanya ke sekolah takut telat, piket lah gitu, banyak alasan. Itu saya dibangunin lebih pagi sama mama dan makanan disiapin gitu loh.
Jadi apa tahun pertama itu boleh dikatakan saya hanya mampu lolos puasa lebih dari setengah hari, hanya beberapa hari saja. Tidak sampai 20 hari kayaknya. Soalnya begitu pagi dikasih makanan gitu kan, begitu pulang sekolah suruh makan dulu. Jadi ditungguin gitu. Bahkan disuapin, coba bayangin tuh saking sayangnya orang tua saya kepada saya, mama terutama ya, almarhum mama gitu. Moga-moga Allah mengampuni beliau gitu. Jadi seperti itu. Sudah udah agak curiga gitu loh. Tahun-tahun pertama sudah curiga karena ada perubahan yang benar-benar jauh kali ya, di perubahan, terutama perubahan akhlak saya. Apa sih tingkah laku akhlak ya? Jadi keseharian saya itu berubah drastis gitu loh. Di tahun pertama sudah berubah drastis gitu. Jadi orang tua sudah mulai curiga. Jadi ketika puasa, ketika saya sering berangkat ke sekolah lebih pagi dengan alasan piket dan segala macam itu, ya diakalin lagi, lebih pagi lagi mama nyiapin makanan, bahkan bangun langsung ayo makan, disuapin langsung, sampai seperti itu gitu. Sangat menemui kesulitan, terutama ngaji ya. Kalau sholat mungkin saya diajarin sama koko saya, ya moga-moga nanti beliau juga ngelihat gitu kan. Koko saya itu pintu masuknya Islam, musabab pintu masuknya Islam, masuknya saya ke dalam Islam. Nah, jadi koko saya itu ngajarin saya ketika mau sholat, daripada ketahuan mama, ketahuan papa gitu kan, nanti malah masalah gitu. Ya sudah, mendingan sambil tiduran pakai isyarat gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi kalau sholat, kadang awal-awal pertama banget itu dibisikin. Jadi pertama kali sholat itu dibisikin Allahu Akbar gitu, Allahu Akbar. Terus tangannya digerakin juga sama koko, bener-bener diajarin, bener-bener diajarin tiap bacaannya itu diajarin gitu. Nah terus seperti itu. Nah kalau belajar ngaji benar-benar susah. Jadi benar-benar susah. Jadi ketika koko saya ngaji, kan koko saya muslim duluan, dan kebetulan koko saya itu dia lebih berani ya, udah. Jadi kalau misalnya diusir dari rumah itu kan ada yang mau nampung, jadi mama nggak ngusir. Jadi konsepnya dibiarkan di rumah tetapi tidak produktif gitu loh. Nah ketika koko saya belajar ngaji, saya itu ngikut gitu. Jadi ketika mama ngelihat, kamu ngapain ngeliatin koko kamu ngaji? Enggak, saya cuma di sini, saya tiduran. No, mata saya merah, no, saya tidur gitu. Jadi alasan-alasan saja gitu, jadi colong-colongan gitu. Ketika mama ke toko, kan mama buka toko di depan ya. Ketika mama ke toko, saya diajarin ini alif, ini ba, ini ta gitu. Kalau dulu kita masih belajar alif fata'a, alif kasroi, alif doma'u, a, i, u gitu, seperti itu. Kalau sekarang kan sudah metodenya luar biasa, makanya malu kalau sekarang itu dengan kemudahan belajar ngaji dan tidak ada tekanan dari orang manapun, kemudian nggak bisa ngaji, malu gitu loh. Karena saya merasa sendiri bagaimana saya itu susahnya ngaji gitu. Islam itu sangat sempurna ya, luar biasa sempurna. Pertama saya kenal Islam itu mungkin tertarik karena konsep tauhid ya, konsep pemuliaan yang dianggap Tuhan oleh agama lain. Itu sangat mulia dalam Islam. Dan pemuliaan posisi si ibunda dari yang dianggap Tuhan ini, ya ini Siti Maryam ya. Siti Maryam ini luar biasa dimuliakan dalam Islam. Itu mungkin awal-awal yang membuat saya itu tertegun terhadap Islam. Tapi kemudian semakin saya mempelajari Islam, semakin saya berislam, saya itu makin merasakan bahwasannya apa yang saya inginkan dalam Islam itu ada. Mil, sini. Ini anak saya nih. Bentar, habis ini kita sambung. Permisi dong, permisi. Siapa namanya? Muhammad Azmil Amri. Ini Muhammad Azmil. Suaranya lagi. Muhammad Azmil Amri. Sini. Jadi ini anak-anak sementara paling kecil nih. Anak saya paling kecil. Umur berapa sih sekarang? Umur 11 tahun. Oh gitu. Olahraganya apa? Olahraganya panahan. Oh panahan. Sudah berapa LPS nih? Udah 40. 40 LPS. Waduh, subhanallah gitu. Oke, kita kembali lagi. Jadi semakin saya mempelajari Islam, saya merasa apa yang dibutuhkan manusia itu ada di sini gitu. Mungkin kesan pertama, kok ini agama ribet banget ya gitu.
Kita nih disuruh sebelum sholat nih suruh cuci muka, cuci tangan gitu. Apa nggak keriput gitu loh, sering cuci gitu. Mungkin secara logika gitu. Waduh, ini agama enak-enak tidur suruh bangun gitu. Terus kita biasa mengenal huruf alfabet. Baca dari kiri ke kanan. Ini kita disuruh baca huruf yang keriting gitu. Dari kanan ke kiri gitu. Ternyata ketika saya perhatikan cara baca Al-Quran itu melatih kita itu bisa dengan cepat mengenali sesuatu objek dengan detail gitu loh, luar biasa gitu, dan merubah kebiasaan manusia secepat kilat gitu. Jadi orang itu jadi dibilang apa? Tangkas ya, lebih tangkas gitu, luar biasa. Dan seluruh apa yang Islam anjurkan itu pasti terkandung kebaikan. Terkandung kebaikan. Kalau dulu kita cuman taunya gini, kalau ada lalat minum di gelas kita, kemudian nyemplung, udah celupin aja sekalian gitu. Itu baru itu yang dibilang logika, dan itu dipikirnya saya pikir jorok. Ternyata saya praktekin, alhamdulillah saya nggak sakit perut gitu. Oh ternyata Islam itu bahkan yang dianjurkan yang kesannya susah, yang kesannya nggak masuk akal, itu luar biasa mengandung kebaikan untuk manusia gitu. Termasuk yang dibilang sama mama saya, kamu orang enak-enak tidur, pagi-pagi sejuk kamu bangun gitu. Walaupun di orang Cina itu ada tradisi juga ya, kita bangun pagi, tapi tidak seperti itu, tidak disiplin lah, tidak terlalu disiplin harus tiap pagi. Ini orang Islam harus tiap pagi gitu loh. Jadi bangun gitu. Ternyata bangun pagi, bangun subuh itu membuat kita itu lebih segar, membuat pikiran kita itu lebih jernih. Apa yang terjadi? Saya itu tidak pernah dibawa ranking 10. Nggak pernah saya. Bahkan ketika saya ulangan dan saya tidak belajar, atau ketika ulangan hari keberapa saya baru sampai di sekolah, saya nggak pernah dibawa ranking 10. Alhamdulillah semuanya. Dan semakin kesini saya belajar Islam, saya menerapkan fikih Islam, apa yang Islam anjurkan dalam kehidupan, saya merasa begitu tenang gitu. Islam mengajarkan saya tawakal. Ketika tidak punya apa-apa, maka tugas saya adalah mencari. Ketika sudah saya mencari sesuai kemampuan saya, kemudian saya serahkan hasilnya kepada Allah. Memang terkadang ketika saya dulu bangkrut, nggak punya uang, saya usaha hari ini, saya nggak dapat gitu loh. Kemudian saya pulang ke rumah, saya tawakalkan. Tahu-tahu besokannya itu ada orderan seperti itu. Jadi terkadang Allah itu menjawab doa kita itu tidak langsung. Saya semakin merasakan seperti itu. Akhirnya saya jatuh pada satu kesimpulan. Setiap yang Allah berikan kepada kita, setiap yang Allah tetapkan kejadian dalam hidup kita, mau itu bagi kita terasa pahit, sakit atau susah, pasti itu yang terbaik. Insya Allah pasti terbaik. Salah satu contohnya ketika saya bangkrut, saya nggak punya apa-apa, akhirnya saya harus bisa servis mobil sendiri. Akhirnya saya bisa servis mobil. Akhirnya saya harus bisa tambal ban sendiri. Akhirnya saya bisa tambal ban. Akhirnya saya kerjasama dengan teman yang bisa servis komputer. Akhirnya sampai sekarang saya bisa servis komputer. Jadi ketika Allah mau memberi kita kelebihan, biasanya Allah buat kita pada satu kondisi kita itu tidak ada pilihan. Kemudian kita akan memilih itu dan kita akan menguasai itu secara sampai detail gitu loh. Insya Allah seperti itu. Tidak ada yang jelek dalam Islam, tidak ada yang buruk dalam Islam, tidak ada yang menyakitkan dalam Islam. Kalaupun kita merasakan bahwasannya, oh ini kok sakit, oh ini kok Allah membuat saya menderita, itu karena kita tidak faham atau kita belum faham bahwasannya Allah memposisikan kita pada kondisi itu agar kita menjadi lebih baik, lebih kuat, dan terus lebih sempurna sebagai manusia. Insya Allah seperti itu. Nikmat, selalu nikmat. Jadi maka kita coba pahami konsep seorang muslim.
ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar. Ketika dia dikasih rezeki, kelebihan, dia bersyukur. Terapkan itu, insya Allah hidup kita tenang. Apa sih yang akan kita raih dalam kehidupan? Harta? Rumah? Uang? Enggak. Yang kita cari itu adalah kebahagiaan. Orang punya uang banyak, beli mobil mewah. Supaya apa? Supaya senang. Orang punya uang, makan yang enak. Supaya apa? Supaya puas. Dan ketahuilah bahwasannya nafsu itu tidak akan pernah puas ketika kita turuti. Tetapi kita akan merasa puas, merasa tenang apabila kita kembali kepada Allah. Dan yakin semua pasti Allah cukupi. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, dan apapun kondisi kita yang Allah tentukan, itu adalah terbaik untuk kita. Husnuzon kepada Allah kuncinya. Dan bersyukur dan tawakalkan kepada Allah.